Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa agama-agama yang lahir di tempat dan zaman yang berbeda justru memiliki beberapa nilai yang terdengar mirip? Apakah itu hanya kebetulan, atau memang ada nilai-nilai yang terus diajarkan kepada manusia sepanjang sejarah? Di video ini, kita tidak akan membahas agama mana yang paling benar, tidak akan membandingkan keyakinan, dan tidak akan mengajak siapapun mengubah kepercayaannya. Sebaliknya, kita akan melihat 7 nilai yang sering muncul dalam berbagai tradisi keagamaan di dunia, sambil memahami bahwa setiap agama memiliki ajaran, makna, dan cara penyampaian yang berbeda. Saya berani jamin, ada satu poin di akhir video yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Jadi, jangan skip karena urutan terakhir seringkali justru menjadi bagian yang paling menarik. Mari kita mulai. Nomor 7, kejujuran. Hampir semua agama mengajarkan pentingnya berkata jujur dan menghindari kebohongan. Kejujuran menjadi dasar terbentuknya kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan antar manusia akan mudah rusak. Meski alasan dan penekanannya bisa berbeda di setiap agama, nilai untuk berkata benar dan menghindari penipuan merupakan tema yang sering ditemukan. Bayangkan jika setiap orang selalu berbohong. Tidak akan ada persahabatan yang bertahan. Tidak akan ada keluarga yang saling percaya. Bahkan dunia usaha pun akan sulit berjalan. Karena itulah, kejujuran menjadi salah satu nilai yang sangat dihargai dalam banyak tradisi keagamaan. Namun ternyata masih ada nilai lain yang bahkan lebih sering kita lakukan setiap hari tanpa disadari. Dan nilai berikutnya mungkin pernah diajarkan oleh orang tuamu sejak kecil. Nomor 6, berbuat baik kepada sesama. Pernahkah kamu menerima bantuan dari orang yang bahkan tidak kamu kenal? Mungkin saat motormu mogok di jalan, atau saat dompetmu tertinggal dan seseorang mengembalikannya. Perasaan itu sulit dilupakan. Menariknya, mendorong manusia untuk saling menolong adalah salah satu nilai yang banyak ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan. Bentuknya bisa berbeda, penjelasannya bisa berbeda, tujuannya pun dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda. Namun, membantu orang lain, peduli kepada yang membutuhkan, dan tidak bersikap acuh seringkali dianggap sebagai perbuatan yang baik. Bayangkan jika tidak ada lagi orang yang mau membantu. Saat terjadi bencana, semua orang hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ada orang yang kelaparan, tidak ada yang peduli. Saat seseorang mengalami kesulitan, semua memilih pergi. Dunia akan terasa jauh lebih keras. Karena itulah, kepedulian terhadap sesama menjadi salah satu nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ternyata, masih ada satu nilai yang bahkan menjadi dasar hampir semua hubungan antar manusia. Nilai berikutnya sering diucapkan, tetapi tidak semua orang mampu melakukannya. Apakah nilai itu? Nomor 5, menghormati orang tua dan keluarga. Sejak kecil, hampir semua dari kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Bukan hanya karena mereka merawat kita, tetapi juga karena keluarga merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang kehidupan. Menariknya, berbagai tradisi keagamaan memberikan perhatian besar pada hubungan dalam keluarga. Bentuk ajarannya tidak selalu sama, tetapi banyak yang menekankan pentingnya rasa hormat, tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menjaga. Bayangkan jika setiap anak tumbuh tanpa menghargai orang tuanya, atau setiap orang tua mengabaikan tanggung jawabnya kepada anak-anak. Hubungan dalam keluarga akan mudah retak, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Tentu saja, menghormati orang tua bukan berarti membenarkan semua tindakan mereka. Dalam situasi tertentu, menjaga keselamatan diri dan mencari bantuan tetap penting. Namun secara umum, keluarga dipandang sebagai tempat untuk belajar saling menghormati, bertanggung jawab, dan peduli. Lalu, masih ada satu nilai yang bahkan menjadi dasar terciptanya kedamaian di tengah masyarakat. Dan nilai berikutnya mungkin tanpa sadar sudah kamu praktikkan hari ini. Nomor 4, menjaga kedamaian. Coba bayangkan, seperti apa dunia jika semua orang selalu memilih kekerasan setiap kali terjadi perbedaan pendapat. Mungkin tidak akan ada lingkungan yang aman, tidak akan ada rasa saling percaya, dan kehidupan sehari-hari akan dipenuhi ketakutan. Karena itulah, menjaga kedamaian menjadi salah satu nilai yang banyak dijumpai dalam berbagai tradisi keagamaan, meskipun cara memahami dan menerapkannya dapat berbeda. Kedamaian bukan berarti tidak pernah ada perbedaan. Justru kedamaian diuji ketika perbedaan itu muncul. Saat seseorang memilih berdialog daripada bertengkar. Saat memilih memaafkan daripada membalas dendam. Saat memilih menenangkan keadaan daripada memperkeruh suasana. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat sederhana. Namun, jika dilakukan oleh banyak orang, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak heran jika kedamaian sering dianggap sebagai sesuatu yang harus terus dijaga. Karena tanpa kedamaian, manusia akan sulit membangun keluarga, persahabatan, pendidikan, bahkan masa depan. Namun ternyata, masih ada 3 nilai lagi yang lebih mendasar. Dan nilai berikutnya adalah sesuatu yang setiap hari kita harapkan dari orang lain, meskipun terkadang kita sendiri lupa melakukannya.
Nomor 3. Menepati janji dan dapat dipercaya. Bayangkan jika mulai besok, tidak ada lagi orang yang menepati janjinya. Temanmu berjanji datang, tetapi tidak pernah muncul. Penjual berjanji mengirim barang, tetapi tidak pernah dikirim. Atasan berjanji membayar gaji, tetapi mengingkarinya. Bahkan keluarga pun tidak lagi bisa saling percaya. Mungkin kehidupan akan menjadi jauh lebih sulit. Karena itulah, dapat dipercaya dan menepati janji merupakan nilai yang banyak dihargai dalam berbagai tradisi keagamaan, meskipun alasan dan penekanannya bisa berbeda. Kepercayaan adalah sesuatu yang membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Namun, hanya perlu satu kebohongan atau satu janji yang diingkari untuk merusaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini hadir dalam hal-hal sederhana. Datang tepat waktu, mengembalikan barang yang dipinjam, menyelesaikan pekerjaan sesuai tanggung jawab, dan memegang ucapan yang telah diberikan. Mungkin terlihat biasa, namun, justru kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang membuat masyarakat dapat hidup dengan lebih tertib dan saling percaya. Menariknya, masih ada dua nilai lagi yang sering dianggap sebagai dasar dari banyak hubungan antar manusia. Dan nomor 2 mungkin adalah sesuatu yang paling sering kita harapkan dari orang lain saat kita melakukan kesalahan. Nomor 2, memaafkan, dan memperbaiki hubungan. Coba ingat, apakah ada seseorang yang pernah menyakitimu? Mungkin teman, mungkin anggota keluarga, atau seseorang yang bahkan tidak pernah meminta maaf. Menyimpan rasa marah memang terasa lebih mudah. Tetapi memaafkan seringkali jauh lebih sulit. Dalam berbagai tradisi keagamaan, memaafkan sering dipandang sebagai nilai yang penting, meskipun makna, batasan, dan cara mempraktikannya bisa berbeda-beda. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan pula berarti membenarkan perbuatan yang salah, dan bukan berarti kita harus bertahan dalam hubungan yang tidak aman. Seringkali, memaafkan dipahami sebagai langkah untuk melepaskan beban kebencian agar seseorang dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Bayangkan jika tidak ada seorang pun yang mau memaafkan. Setiap kesalahan akan terus dibalas, setiap pertengkaran akan semakin besar, dan setiap dendam akan diwariskan tanpa akhir. Karena itulah, upaya memperbaiki hubungan dan mengurangi permusuhan menjadi nilai yang dihargai di banyak tradisi keagamaan. Namun, masih ada satu nilai terakhir, nilai yang menjadi dasar hampir semua hubungan antar manusia. Dan tanpa nilai ini, 6 poin sebelumnya akan jauh lebih sulit diwujudkan. Mari kita lihat nomor 1, kasih sayang kepada sesama. Akhirnya kita sampai di nomor 1. Mungkin banyak yang mengira nilai paling penting adalah kejujuran, atau memaafkan, atau menjaga kedamaian. Semua itu memang penting, namun ada satu nilai yang sering menjadi dasar dari berbagai tindakan baik, yaitu kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Dalam banyak tradisi keagamaan, manusia diajak untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Bentuk dan landasan ajarannya tentu berbeda-beda, tetapi kepedulian kepada sesama merupakan tema yang sering muncul. Bayangkan jika tidak ada kasih sayang, orang tua tidak peduli kepada anaknya, tetangga tidak peduli ketika ada yang kesusahan, tidak ada yang mau membantu saat terjadi bencana, tidak ada yang mau berbagi. Dunia mungkin tetap berjalan, tetapi akan terasa jauh lebih dingin. Menariknya, jika kita melihat kembali 7 nilai yang telah kita bahas. Kejujuran, berbuat baik, menghormati keluarga, menjaga kedamaian, menepati janji, memaafkan, dan kasih sayang. Semuanya membantu manusia membangun hubungan yang lebih baik dengan sesamanya, meskipun setiap agama memiliki ajaran, tujuan, dan cara memahami nilai-nilai tersebut yang tidak sama. Jadi, mungkin pelajaran terbesar dari video ini bukanlah bahwa semua agama sama, melainkan bahwa banyak tradisi keagamaan sama-sama mengajak manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui nilai-nilai moral, meskipun dengan keyakinan dan ajaran yang berbeda. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, dari 7 nilai tadi, mana yang menurutmu paling sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis pendapatmu di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Kalau video ini menambah wawasanmu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu menjadi orang pertama yang tahu saat video baru kami tayang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.